Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, khamsun min haqqil muslimina 'alal muslimin. Ada 5 kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Salah satunya raddut tahiyat, yaitu menjawab. Yang ngucapin itu sunnah, yang jawab itu Kita doain yang jawab salam, karena salam mengandung unsur keselamatan, perlindungan, kedamaian dan ketentraman. Keluar dari majelis ini selamat fidini wa dunya wal akhirah. Yang jawab salam Ustaz doain bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Udah daftar belum? Enggak berangkat, belum daftar. Yang hari ini hadir dengan anak-anak dan keturunannya, mudah-mudahan anak keturunannya menjadi aset pahala pasca kita tiada. Yang sudah banyak anak berhenti beranak habis pandemi. Tapi kata Nabi, khairun nisaikumul waladul wadud. Umat dan istri-istri umat Islam yang paling aku sukai adalah yang paling banyak anaknya. Betul? Makanya orang dulu walaupun anaknya 5, anaknya 7, anaknya 11, gak pernah dulu ibunya ngecek ke dokter, minum suplemen vitamin, lahirannya normal fitrah karena Allah Subhanahu wa taala. Betul? Enggak pernah ada kesulitan, kepayahan. Mau 7, mau 5, tidak ada kasus bayinya terlilit ari-ari di dalam kandungannya. Betul? Bapaknya cuman ke sawah, ketaatan ketakwaannya luar biasa, berkah hidupnya. Jangankan untuk itu, mau ngasih nama aja datang ke ustadz setempat, Ustadz anakku lahir, kasih nama yang bagus dan doa yang terbaik. Tuh dulu mah berkah-berkah. Khamsun min haqqil muslimina 'alal muslimin. Ada 5 kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Salah satunya raddut tahiyat, yaitu menjawab salam. Boleh ibu-ibu para jamaah di sini, halal dan wajib tidak menjawab salam seseorang, kata Rasul. Yang pertama, siapa yang boleh dan halal tidak menjawab salam seseorang? Ketika kita ikut sholat berjamaah, imam ngucapin salam, wajib dan halal makmumnya nggak perlu jawab salam. Sepakat? Pernah kita jumpai sholat jamaah, imamnya salam kita jawab? Berarti akidahnya orang sini keren-keren. Yang kedua kata Rasul, halal kalian tidak menjawab salam seseorang, kata Nabi. Di mana usul ajratal kubra? Ketika kita datang ziarah ke pemakaman, satu orang bilang, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ada yang jawab? Halal kata Rasul. Kalau jawab berarti setan. Segronahin. Yang ketiga kata Nabi, di saat kita sedang di toilet, yang dasar dulu karena terkadang dasar kelewat. Ya. Di saat kita sedang buang hajat di toilet, lagi mules, perang Badar dan kawan-kawan terjadi, mules. Ada Pak RT, Pak Dedi ngucapin, Assalamualaikum, nih bawa bansos. Gak perlu dijawab, apalagi main cengkat berdiri belum cebok. Selesaikan kata Rasul. Ya, karena kita tidak masuk dalam 3 kategori, maka hukum jawab salam adalah wajib. Kita ulang deh supaya kita dapat keberkahan, keselamatan, kedamaian, ketentraman, perlindungan, hikmah dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri di Indonesia kalau udah keluar dalil baru kencang. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa rathana al-an
natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha. Ayo kita perjuangkan kalimat ini, mahal di Turki, di Syria, di Palestina, mahal dirindukan. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad. Mana katanya umat Nabi? Sayyidina wa nabiyana Kita doain yang jawab sholawat akan hidup bertetangga dengan Nabi dan Rasul. Yang gak jawab sholawat kayaknya keselak senek nih. Tanggung Ustadz, mau jawab udah di tengah. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan masuk surga duluan paling depan. Padahal dari segi umur, tapi peka-peka. Yang belakang tawadu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarram wal mukhtaram. Para kiai, para alim ulama, para ajengan, para tokoh masyarakat, para jamaah hadirin hadirat semuanya, terkhusus di sini hadir Bapak Lurah, Bapak Haji Saifullah. Masih ada Bapak Lurahnya? Masya Allah. Kita doain panjang umur, penuh dengan ketaatan dan ketakwaan, dermawan. Tenda pokoknya ditanggung bayarannya besok. Terkhusus kemudian Ketua DKM Ubudiyah kita Ustadz Haji Ahmad Hamami maujud. Masya Allah, berkah terus dengan syiar kegiatannya, tambah keberkahan di balik berkahnya bulan Rajab ini. Hadir pula di sini tokoh ulama, guru kita Ustadz Haji Dimyati. Hadir Ustadz Baijuri, dan terutama Sohibul Adiba guru kita Ustadz Abdul Khalid yang memediasi kami bisa hadir dan silaturahim di tempat yang mulia ini insyaallah.
Izin takzim tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita terangkum dalam ihtiram kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk para jamaah, kita sudah di bulan pekan terakhir bulan Rajab. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati Rabbul Ghafur, karena 2 tahun sudah kemarin boro-boro diriin tenda di saat Covid, betul? Boro-boro kumpul beginian di 2 tahun kemarin, betul? Sholat aja kita disekat, betul? Bahkan ada masjid yang digembok. Bahkan ada kita saking curiganya takut sama Covid, sama suami aja mau dipegang tangannya, suruh cuci dulu, mandi dulu, serem. Padahal itu halal, betul? Terjadi. Tapi saya salut selama 2 tahun Covid, di balik banyak muslimah yang meninggal, hanya 1 orang yang tidak kena Covid. Siapa? Orang gila, namanya nggak pernah tercatat di Wisma Atlet. Kenapa orang gila nggak kena? Hidupnya optimis. Pagi senyum, siang senyum, malam senyum. Artinya apa? Kalau kita mau bahagia, banyakin sedekah, minimalnya adalah senyum. Yang kedua, orang gila punya filosofi apa? Hidupnya selalu yakin. Di mana Ustadz? Orang gila kalau mau nyebrang jalan, bun, mau nyebrang jalan gak pernah ragu dalam penyeberangannya. Tapi kita yang sudah dijamin surga aja terkadang ragu dengan keimanan dan ketakwaannya, betul? Ya, dan mudah-mudahan keberkahan di bulan Rajab ini menjadi berkah buat kita semuanya. Berkah buat usaha kita. Berkah buat keturunan anak-anak kita semuanya. Berkah buat kehidupan pidini wa dunya wal akhirah. Yuk kita sama-sama doa bulan Rajab. Mudah-mudahan doa ini mampu mempertemukan kita dengan Sya'ban dan Allah jumpakan dengan jamuan indah pahalanya Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana yasir lana umurana. Yuk 3 kali salah samara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana yasir lana umurana. Yuk wakafkan suara kita ya bunda, supaya hadir di akhirat pernah mengagungkan Allah dan memohon keberkahan di bulan Rajab, dipertemukan dengan Sya'ban dan dijumpakan dengan indahnya jamuan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana yassir lana umurana. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Habibana wa Nabiyana Muhammad. Seorang nabi di saat mau wafatnya aja sampai terlihat cucuran air matanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, limadha?" Kata Nabi, "Lima lam yaroni." Aku menangis bukan tangisin kalian wahai para sahabat-sahabat terbaiki. Aku menangis bukan karena istriku, bukan karena para pejuang yang selalu hadir bersama aku, tapi aku menangis lima lam yaroni, kata Rasul. Aku menangis karena ada orang yang tidak pernah melihat aku, kata Rasul. Aku menangis karena ada hamba umat-umat aku yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia mengimani dan mencintai aku. Rasulullah berdoa, waj'alna minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin wahasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikan orang-orang yang mencintai di saat aku tidak ada, pasca kenabiannya menjadi sahabat dan tetangga aku di surganya kelak. Ayo, ketika kita mendengar sebut Allahumma sholli ala Muhammad, ini calon-calon umat Rasulullah. Karena kata Rasulullah, man bakhila sholatan alaiya, orang yang paling pelit, pedit, meregehese, cap jahe, bin buntut kasiran.
Kalau orang Betawi bilang di saya, bin pantat kuning. Ini orang pelit banget, bikin kopi, ampas kopinya aja diseduh lagi. Maka kalau kita tidak mau disebut oleh bakhil ke Rasulullah, ketika disebut Muhammad, kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga keteladanan, ibrah, uswah, qudwahnya melekat dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita menjadi insan-insan yang berlimpah keteladanan. Cinta sama Rasul bun, cinta sama Nabi. Ayo, kalau cinta sama Nabi benerin sebelum kita bahas dan bedah tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta sama Nabi dan Rasul, ayo hadirkan di rumah tangganya ada Rasul dan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah pudar, tidak pernah luntur cinta sama umatnya. Rasulullah kita tidak pernah luntur dan pudar cinta sama umatnya. Rasulullah rumahnya hanya 6 meter, tempat tidurnya pelepah kurma, bantalnya dengan batu yang keras, tapi Rasulullah jamin rumah itu baiti jannati. Coba bunda ayah bayangkan. Bisa kebayang enggak? Rumah tangga 20 tahun tidurnya di atas pelepah kurma. Bantalnya dengan batal yang keras. Ya. Dulu di saat mau rumah tangga dijaga tuh adab-adabnya. Betul. Kadang dulu pacaran sebelum nikah kentut aja ditahan. Sampai bergetar. Keringatan. Kamu kenapa? Enggak, Bang. Itu saking punya adabnya di saat sudah nikah. Di mana di situ cinta Rasul dan Nabinya? Istrinya kentut di ruang tamu, suaminya di belakang. Udah kayak kompetisi. Bahkan kayak pintu nggak ada engselnya, datut dan sebagainya. Itu dari hal yang kecil aja. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa tidak Muhammad masdarnya, tidak langsung ke Muhammadnya, bi'abdihi. Maha suci Allah, ayatnya diawali dengan keagungan kuasanya Allah. Karena kenapa? Peristiwa ini sedang mengajarkan, karena Rasulullah di zamannya sedang dijajah apa? Perjuangan akidah yang luar biasa. Di saat Nabi mengenalkan agama, orang Arab itu ibadahnya wa makana salatuhum indal baiti wa mukawa tasdiyah dalam Al-Qur'an. Orang Arab itu ibadahnya apa? Mereka mengelilingi Ka'bah sambil bersiul dan bertepuk tangan dilimuri dengan darah-darah unta sambil telanjang, tuh sebelum kenal Islam. Maka dikenalkan maha suci Allah. Bahkan di zaman Nabi Muhammad ada nabi aja itu ada orang ngaku nabi palsu, ada Muhammad, bayangkan bunda. Makanya saya kebetulan di MUI di bagian pengkajian aliran sesat. Nih hati-hati terutama warga Serang Banten, karena sebelah sini ada aliran Hakekoki ya. Ya, kemudian ada juga Aminah Wadud. Ya, ini aliran yang sholatnya laki perempuan, imamnya perempuan. Dibawa dari mana? Dari Mesir. Ya, di Turki sudah diusir, datangnya ke Indonesia. Ya, jadi sekarang kita juga sedang Isra, lagi berjalan menuju akidah yang benar. Karena umat Islam itu enggak aneh, enggak heran, dari mulai 2013 sudah diuji akidahnya. Pernah dengar kasus Lia Eden? Seorang wanita yang ngaku Tuhan. Ya, namanya Salamullah, itu wahyu turun di Jakarta Pusat di Galur. Betul pun kami nanganin. Ya, Lia Eden adalah seorang wanita yang ngaku Ruhul Kudus Tuhan, gabungan dari 5 agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan kepercayaan. Jadilah namanya agamanya Salamullah. Wahyunya turun di Jakarta Pusat di Galur. Lia Eden seorang wanita perangkai bunga di Cikini jadi Tuhan.
Siapa yang ngangkat? Tanggal 23 November 2013 Jibril ikut tanda tangan ngangkat Tuhan. Hebat Indonesia, Jibril ngangkat Tuhan. Hanya ada di Indonesia. Di penjara, tak kira jerak umat kita. Muncul di mana? Pasar Minggu. Islam masuk surga, cukup bayar 300.000 bisa masuk surga. Betul. Penjara juga Agus Marung ini. Ternyata masih ada juga muncul agak jauhan dikit ke Bogor, Gunung Sindur. Pelatih badminton Ahmad Musodik ngaku Nabi nomor 26. Itu wahyu turun di mana? Di Gunung Sindur. Turunnya di mana? Di Kebon Talas. Dan di saat kami datang dengan perwakilan MUI dan pengkajian aliran sesat, waktu itu masih ada almarhum ya Profesor Dr. Mustafa Ali Yakub, kemudian ada Ustadz Adian Husaini, Ustadz Abu Didat. Kami datang ke sana ke Gunung Sindur. Disuguhinya Pocari Sweat. Saya komentar, baru kali ini ada nabi kekurangan ion. Di Gunung Sindur. Sholat nggak perlu pakai bacaan. Dan nggak perlu gerakan, cukup dia dengan niat doang. Saya niat sholat asar 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Selesai ayah bunda. Baru kita masuk. Pak Ahmad Musodik, kalau memang filosofinya begitu, sama dengan istrimu juga, nggak perlu digaulin, cukup dengan niat doang. Baru mikir. Ngaku Nabi nomor 26 di penjara pula. Tak kira selesai, pindah ke Losari Brebes. Tukang cukur malamnya mimpi dapat wangsit, paginya pakai jubah, ngaku Nabi juga, namanya Tukimin. Ya Allah, dari nama aja kagak resep amat. Sallallahu ala Tukimin, dah nggak enak banget, nggak enak. Di penjara, Tukimin di penjara. Tak kira jerak, muncul Surabaya. Pimpinan Ustadz Roy Kamelau, sholat nggak perlu pakai bahasa Arab, sholat wajib dengan bahasa suku masing-masing. Ini Ustadz Roy Kamelau di 2017. Bayangin kita 34 provinsi takbirnya macam-macam bahasanya. Betawi kita Allah gede banget, satu suku. Dia Sunda, di dia Sunda. Allah anu ageng 2. Barisan 3 Padang, Allah nan gadang 3. Kira-kira khusyuk enggak sholatnya? Ya. Dan sekarang muncul lagi aliran dekat dengan kita, mandinya bareng. Bayangkan dari mana etika adab auratnya aja udah salah secara fikroh, syariat kenabian dan fikihnya. Ya. Maka pesan dari Isra Mi'raj itu kenapa Rasulullah diangkat dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, ke Sidratul Muntahar, ke Rob-Rob, ke Baitul Ijah, ke Arasy-Nya Allah, surganya Allah. Karena kenapa? Oleh-oleh Nabi sudah melewatinya apa? Ujian, cobaan, hinaan, bahkan modus pembunuhan Rasulullah lewatin dengan kesabaran dan ketabahan. Jadi kalau ayah bunda juga mau menikmati indahnya kebesaran Allah hari ini, nikmatin kalau diuji. Ya Allah, Engkau sedang titipkan kesabaran buat aku dan keluarga aku. Kalau kita dihina, ya Allah, Engkau sedang memindahkan kemuliaan orang tersebut dan dosaku diambil orang yang menghina tersebut. Tapi hati-hati kata Nabi, ya, karena Rasulullah ngajarin fikih juga. Jamaah umat-umat kita. Kalau kita punya pohon di depan rumah, taruhlah mangga dan rambutan, lalu rambutan itu condong ke tetangganya, maka jangan kau akuin, jangan kau ambil. Karena kenapa? Itu hak tetanggamu walaupun itu buahnya paling banyak. Itu sampai segitunya agama. Daunnya disapuin tiap pagi, rantingnya nibanin, gentengnya belum bocornya belum benerin. Ketika berbuah diaku sama orang yang punyanya. Hati-hati, ini fikih. Ya. Maka yang dibenerin oleh Rasulullah adalah akidah dulu kalau kita mau berjumpa dengan keagungan Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bi'abdihi, hambanya. Kenapa? Karena ini untuk masdar setiap hamba yang mampu melewatinya. Setiap hamba yang lewat dengan ketabahan dan ketaatannya, kesabarannya teruji karena keimanan keislamannya.
maka dia mampu merasakan bagaimana nikmatnya kebesaran Allah. Ya, perjalanan. Ya. Ayo, kalau kita cinta umat Nabi, benerin. Yang kedua, tadi akidah. Ya, akidah itu, Isra Mi'raj itu tidak bisa dibeli oleh akal, nggak bisa diukur oleh nalar, nggak bisa, hanya dibeli oleh keyakinan. Kalau orang nggak yakin, pasti dia akan nggak percaya. Mana mungkin sih dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa langkung Sidratul Muntaha bisa satu malam? Karena kenapa? Tidak bicaranya lewat keyakinan. Betul? Keyakinan itu mahal. Ya, sekarang kita contohin. Ya. Islam itu nggak usah dibilang teroris dan radikal, karena Islam itu dari kecil aja tanpa teori aja sudah melekat kedamaiannya. Contoh, saya contohkan yang simpel. Jujur acungkan tangan ayah bunda atau anak remaja yang ketika sholat berjamaah kesundul oleh orang belakangnya. Allahu Akbar. Islam sudah mengajarkan dalam bab sholat aja damai. Pernahkah kita menggagalkan rokaat kita? Maaf ya kamu kesundul. Atau di saat kita sujud, lu ya maaf. Islam sudah mengajarkan tanpa kita meminta teori, sudah melekat kedamaiannya. Betul. Makanya ketika hari ini bulan Rajab datang dan besok Sya'ban, tinggal 30 hari ke depan. 23 Maret insya Allah sudah Ramadan. Benerin Ramadan sebelumnya apa aja. Saya izin, kebetulan kemarin habis pulang dari Ankara di Turki, pas banget seminggu di Indonesia musibah Al-Zilzal, gempa. Saya jumpain ya, ada anak lagi menghafalkan Quran ya di Masjid Hagia Sophia di ujung. Min aina? Min Sudan ya Ustadi. Saya dari Sudan. Kenapa kamu mau menghafal Quran? Ustad, unzur, lihat mata saya sudah buta dari mulai kecil. Saya nggak mau kedua kali butanya di akhirat, nggak bisa memandang ibu bapak saya. Maka hanya dengan cara menghafal Quran saya bisa berjumpa ibu bapak saya, dan bahkan saya akan bisa mampu memakaikan mahkota dan jubahnya. Begitu indah banget itu. Ya. Turki itu, ya kebetulan kami merasakan kemarin selama seminggu di sana. Ya, itu sholat Jumat kalah dengan sholat subuh para ayah jamaahnya. Kalau kita kan Jumat paling banyak, di sono sholat subuh itu paling banyak. Anaknya, ibunya, istrinya semuanya diajak itu, sampai kayak ketika kita mau demo itu hampir ketemu jalan-jalan hanya untuk menuju tempat yang satu. Subuh luar biasa. Makanya Erdogan, cara untuk membeli keberkahan, mengembalikan kejayaan adalah sholatnya. Tuh Erdogan. Ya. Jadi begitupun dengan kita nih. Dulu itu berkah-berkah ya, coba. Bapak kita cuman petani, tapi panjang umur. Kalau dia bawa minum dari rumah airnya habis, dia minum air sawah, nggak pernah dia sakit. Betul, bener nggak? Dan dia taat walaupun dulu belum ada jam, belum ada alarm. Ketika dia masuk berdiri di jam 12, dia berdiri bayangannya tegak, dia tanggalkan pakaiannya, dia sholat di pinggir sawah. Tuh ayah kita dulu. Betul, berkah panjang umur. Gak pernah kita jumpain kakek kita, nenek kita penyakitnya jantung, liver, stroke. Gak pernah. Keberkahannya dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita kembalikan ya. Kita gak boleh ragu dengan keimanan kita. Karena kenapa? Diuji tadi akidahnya. Yang ragu apa? Contoh, kalau ayah sholat Isya di saat 3 rakaat, lupa rokaatnya, berdiri apa tahiyat, berdiri apa tahiyat, apa yang dilakukan? Boleh nanya? Nah, tadi udah 3 rakaat, bagusnya saya berdiri apa tahiyat? Batal. Islam harus yakinkan sujud sah, itu keyakinan. Subhana malayana muwala, selesai masalah kita. Karena kenapa? Hadirnya keyakinan. Ya. Kalau ragu, contoh bunda, ayah ngejar mau jamaah sholat di masjid ini, udah komat, habis wudhu nahan kentut. Ya, ini yang ragu. Dalam bab fikih, kentut makin ditahan makin tinggi tekanan berontaknya. Bener. Mau indah pun imamnya, jamaahnya, nggak boleh kita nahan jihad dalam bab kentutnya. Ya, batalkan, karena kentut bagian daripada keraguan yang harus dihadirkan sebuah keyakinan. Ya, dan akan jadi musibah di saat pas sholat. Kentut ada 4 tipe. 1, kentut ekstrim.
Kenceng bunyinya tapi nggak bau, batal sholatnya, cuman basah, batal. Dua, kentut munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Biasanya kalau kita kentut, orang munafik dia ngeluarin berita nunjuk ke orang. Kamu ya, padahal yang nunjuk pelakunya. Yang bahaya orang yang fasik baik dalam kehidupan di lingkungan dan agama, termasuk kentut. Kentut fasik itu nadanya hampir sama nih seluruh kabupaten. Ini. Yang kedua, aromanya bisa menjadi wabah dan fitnah. Karena pasti di saat ruku orang fasik itu kentut, sebelahnya akan komen busuk, 2 orang batal. Sebelah kiri juga sama, tembohok. Paling belakang paling telak, kira-kira mau ngapain. Saat barisan terakhir dia tidak mencium tapi rame kedengarannya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah untung saya nggak ngobrol seperti mereka, saya mah paham. Ngerusak rukun sholat karena keraguan, maka hati-hati ya. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan, memperjalankan Rasulullah bi'abdihi. Karena kenapa? Ini oleh-oleh dari Allah setelah Rasulullah melewatin fase-fase ketaatan, ketabahan dan kesabarannya. Dihina di bulan Rajab ini para ayah. Seorang kakek-kakek tua di ujung pasar sebelum wafatnya Rasulullah di hari Senin di 571 Masehi, Rasulullah jumpain habis sholat subuh dan selalu membaca ayatnya setiap subuh sebelum 3 hari wafatnya Rasulullah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu faman kana yarju liqa bihi falyamal amalan sholihah. 3 hari Rasulullah baca surat ini, kondisinya sudah lemah, dipapah, tetap Rasulullah jadi imam. Kebaikannya tidak pernah berhenti, habis sholat subuh zikir ya. Kemudian Rasulullah jumpain ada kakek-kakek tua ilasuk di ujung pasar, dijumpain beli roti, rotinya keras, dimimih dengan kunyahan Rasulullah yang halus, kemudian disuapin ke kakek tua itu tersebut, dan kakek tua tersebut buta. Dipegangnya tangan Rasulullah, ya anak muda begitu halus dan indah tanganmu, tapi aku pesan jangan ikutin Muhammad gila dan tukang sihir. 3 hari Rasulullah dihina. Coba kalau terjadi sama orang sini, kelar itu kakek-kakek. Dilakukan kedua harinya, dilakukan ketiga kalinya, wafat Rasulullah, Umar datang. Ya Aisyah, amalan apa selama aku jadi sahabat Rasulullah yang belum aku lakukan? Umar bin Khattab itu tadinya musuh Nabi, laki-laki pemuda yang hebat, 40 pejuang, petarung hebat, juara Smackdown, kalah sama Umar bin Khattab di masanya. Tapi Umar bin Khattab kalahnya dengan apa? Dengan ayat Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, surat Toha habis subuh. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Kata Umar bin Khattab, ini mah bukan puisi, bukan syair, bukan gurindam, karena menusuk pada hati sanubari ini dari Umar bin Khattab yang sekeras apapun kalahnya dengan ayat Quran. Artinya apa? Kalau bunda-bunda dan para ayah ngelihat orang-orang yang keras hatinya, ngelihat musuh, banyakin baca Quran. Ibu istri ngelihat suaminya susah, keras, bacain ayat Quran. Ustadz saya nggak hafal surat Toha, baca yang hafal aja. Alladzina idza asabatuhum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh bunda baca ayat itu juga. Kalau suaminya bilang, lu doain gue mati, enggak, supaya kita kembali kepada Allah. Ya, itu caranya begitu. Nabi mencontohkan dari segi apapun. Bahkan Rasulullah di belakangnya Suraqah bin Naufal, pedangnya sedang dihunuskan, jatuh Suraqah bin Naufal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Muhammad hadir lalu membangunkan Suraqah bin Naufal, diambilkannya pedang, padahal Suraqah mau membunuh Rasulullah SAW. Begitu mulianya akhlak Nabi kita. Ayo, maka pesan dari solatnya, alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, sudah Allah jamin di lingkungannya dengan keberkahan-keberkahannya. Linuriyahu, aku perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran aku. Maka maaf, kita zolim sama Nabi, kita mencederai Rasul ketika Rasulullah dari perjuangan ke langit ke-7 ke Sidratul Muntahar. Jibril, ya Rasulullah Muhammad, nggak sanggup, kau lanjutkan. Berjumpa dengan para nabi, berdialog, ya Muhammad, umatan doifan, umatmu lemah, balik lagi, nggak mungkin 50 sholat, 50 kali sholatnya, turun, minta lagi kepada Allah, dialog, mohonkan. Kenapa? Umatmu lemah. Tuh, bayangkan ayah bunda, dari 50 kali menjadi 5 waktu. Tapi masih ada aja yang sholatnya sisa-sisa waktu. Ibu kadang kalah film sama Ikatan Cinta baru isya. Bapaknya juga kadang entar-entar aja. Ini terjadi. Padahal ciri dari hamba Allah dengan ketaatan dan jatahnya masuk surga, bedanya kita dengan binatang dan penciptaan lainnya adalah ibadah. Betul. Monyet sholat enggak bunda? Monyet buka puasa berjamaah enggak bunda? Mereka secara naluri alamnya sama. Monyet makan manusia, monyet minum manusia, monyet tidur manusia, monyet enggak sholat manusia. Ini titik poinnya. Kalau ibu nanti subuh ngelihat suaminya tidur enggak bangun, berarti tadi malam tidur sama. Ustaz enggak ngomong. Bapaknya juga sama, istrinya dilihat padahal enggak haid dan enggak halangan, enggak zuhur, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya, berarti bapak tadi malam peluk. Enggak ngomong. Bapaknya enggak sholat, istrinya enggak sholat, anaknya enggak sholat, berarti keluarga. Ustadz enggak ngomong. Karena kita bedanya dengan binatang dan penciptaan lainnya adalah ibadah. Benerin apa tadi, akidah sudah kuat, ayo benerin zikirnya. Ayo seperti apa zikir Nabi? Boleh di sini dijiharkan. Ilahi ya Rabbi subhanallah, 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 subhanallah. Boleh. Tapi jangan ngejar bilangan tasbih. Subloh, 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 subloh. Ustadz mana ngajarin subloh? Udah subloh, 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 tasbihnya putus, ya Allah udah berapa ya Allah, ya Allah. Karena ngejar bilangan Subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abada alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Enggak boleh dulilah, 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 dulilah. Benerin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ni'matin amma yasifuna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh lisan, boleh jihar, sir boleh. Tapi enggak boleh memutus makna dan mentawilkan yang enggak baik. Lokbar, 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 lokbar. Ayo benerin. Ya. Nawaitu taqarraba ilallah wa abzal zikri fa'lam annahu barang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak enggak kalau bareng-bareng gini? Karena zikir dalam Al-Quran itu tatmainul qulub, menenteramkan batin.
Ya, zikir itu menghadirkan kenyamanan. Ya, dan besok Ramadan benerin dari kegagalan-kegagalan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Betul, saya di Turki, ya. Kemudian pernah ke Kongo, ya. Ya, di Kongo itu ya Allah, rumah penghafal Quran dan masyarakatnya itu hampir busung lapar, tiap hari susah nyari makanan dan minuman, bahkan ada masyarakat tertentu kalau mau minum aja kencing dulu. Di Ethiopia. Ya, lalat terbang dimakan saking miskinnya mereka. Ya. Jadi kita bersyukur ketika Ramadan besok, tapi jangan sampai gagal kata Nabi. Ramadan dihadirkan dengan jamuan pahala dari Allah. Idza ja'atir Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, kata Nabi Muhammad. Kebanyakan umat Islam gagalnya di mana? 17.30 biasanya menjelang buka puasa kebanyakan nyari takjil. Betul, jalanan macet padahal di rumah udah bikin kolak, di rumah udah bikin cendol, masih aja keluar rumah cari makanan. Itu makanan dikumpulin sampai ada 27 provinsi mau buka. 17.40 nonton TV ada tulisan selamat berbuka puasa, nggak dibaca dulu dalam kurungnya waktu Palembang. Orang Serang ikut waktu Palembang. Ini terjadi. 17.45 tinggal 1 menit lagi, ya Allah, iklannya sirup marjan. Habis iklan baru ada tulisan saatnya kumandang maghrib. Kalau saatnya udah masuk apa belum? Belum. Begitu bedug tolok tok 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 belum dug. Allahu akbar, Allahu akbar. Barnya belum, itu lontong udah tanpa busana. Kenapa? Ngejar gimana caranya mengenyangkan. Balapan dengan azan, asyhadu an la ilaha illallah. Makanannya udah mulai habis. Begitu qomat dari masjid sebelah, berdiri sulit, bergerak susah. Ini yang terjadi. Kadang baca daftar imam terawih dulu, nggak tahu di sini imamnya gantian apa enggak. Malam ini bagian siapa? Kalau imamnya lama, gerendeng, lama. Padahal puasa semuanya nilainya pahala. Ayo, jangan sampai kita gagal dan gugur. Kenapa? Godaan di Ramadan tahun sebelumnya sudah ada. Kami teliti Surabaya itu tahun kemarin ada sholat raweh 23 rakaat kelar dalam waktu 6 menit 7 detik. Di Surabaya. Betul ayah. Ya. Fatihahnya 1 napas. Ya. Kalau yang ngikutin anak-anak muda sih nonsen, gak bakalan masalah. Seneng. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. 23 rakaat kelar dalam waktu 6 menit. Kalau yang ngikutinnya bapak-bapak yang sudah di atas 70 tahun. Kenapa enggak diri? Enggak, gua nunggu tahiyat akhir aja. Ini terjadi kemarin, tahun kemarin 23 rakaat kelar dalam waktu 6 menit 7 detik. Ayo tenang, di sini kalau ada imam benerin. Kenapa? La sholata limalam yaqra bi fatihatil kitabi. Tidak sah sholat seseorang kalau fatihahnya aja berantakan. Enggak usah ngejar bilangan dan cepat, karena Rasulullah bersabda, sholat raweh bukan masalah 11 dan 23 rakaatnya, tapi siapa dari umat-umat terbaik yang akan dan mampu dia mempertahankan gerakan dan rakaatnya sampai malam takbiran, baru itu umat aku, kata Rasulullah. Oh, kita kan kadang milih, kalau 23 ada yang 11 pindah ke 11. Ya, 11 masih ditanya imamnya cepat apa lambat. Padahal 11 tuh. Ya, Fatihahnya 1 napas apa enggak masih dicari orang kita nih. Bahkan ada nyari juga, udah imamnya 1 napas masih nyari. Gue mau cari imamnya enggak napas besok biar cepet. Ini ada. Benerin, ayo ibadah kita. Ya, ruku sujudnya benerin, karena peristiwa Isra Mi'raj adalah mi'rajnya sholat kita. Ya, ayo benerin. Ya, kemudian terakhir cirinya dari umat Rasulullah, kita dengan Nabi hanya sedikit perbedaannya ayah. Hanya sedikit. Yuk kita bedain. Kenapa Rasulullah dengan umatnya hanya sedikit? Yang pertama,
Bedanya kita dengan Nabi cuman sedikit. Kalau Nabi sedikit-sedikit berzikir, kalau orang serang sedikit zikirnya, cuman dikit bedanya. Nabi sedikit-sedikit ibadah, kalau kita sedikit ibadahnya, cuman dikit bedanya ayah. Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit, tuh bedanya cuman dikit. Nabi Muhammad sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit, tuh. Nabi Muhammad sedikit-sedikit baca Quran, kalau kita sedikit baca Qurannya. Lalu bagaimana mengejar ketertinggalan yang sedikit ini? Ya, ayo para ayah, para jamaah, kejar bagaimana ketertinggalan yang sedikit ini. Yuk bangun terus ukhuwah syiar ini, nggak usah peduliin orang lain bilang bid'ah dan sebagainya. Kalau tidak kecintaan kita kepada Nabi nggak bakalan begini, betul lah ya. Kalau tidak cintanya kita sama Rasul nggak bakalan terjadi syiar ini, betul. Dan ini mengajarkan anak keturunan kita lewat peringatan, lewat haflah mubarakah ini, bagaimana mengajarkan kepada anak cucu kita. Ini kita bentuk cintanya kepada Rasulullah, baik Maulid dan Isra Mi'rajnya. Bahkan Rasulullah juga dikuatkan dalam filosofi Salahuddin Al-Ayyubi. Selama peperangan 11 kali peperangan, Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah menang dalam peperangannya. Baru Salahuddin mengumpulkan tentara-tentara terbaiknya. Wa mal muradu bi zikril maulidi ila litajdidatil imani. Dan tidak ada maksud dalam peringatan maulidnya mencintai kelahiran nabinya. Dilahirkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menang peperangannya lewat Jenderal Richard yang sudah 11 kali peperangan tersebut. Jadi kita insya Allah akan menang juga ya. Karena kenapa? Kumpul hadir silaturahim ini. Dan mudah-mudahan kumpul silaturahim ini bertambahnya umur panjang kita, tambah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, tambah rizkinya, tambah berkahnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahman, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silatu. Makanya kalau panitia tahun depan gak ngundang saya, maka satu masjid dosa semuanya. Ya, nah itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan malam yang penuh berkah ini Allah berkahi buat kita semuanya. Yuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Hari ini kita punya hajat, punya maksud, punya tujuan, dan bahkan doa-doa yang terbaik. Sementara Allah ala kulli syai'in qadir, maha segalanya, mustajab dan diijabah doa-doa kita semuanya. Ala hadaniya binajahina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu aja para ayah, para jamaah, bunda semuanya. Semoga kita mendapatkan ridho dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan indahnya jamuan bulan Ramadan. Beli kopiah ke kota Madinah, kopiah indah kan kudapati. Begitu banyak acara yang indah, hanya acara ini yang cocok di hati, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.